dengan bertekun. Bila kau menangkap, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal budi dan pikiran saudara, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam damai sejahtera. Horas. Firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 9. Saya baca ayat 6 sampai dengan ayat 9. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah engkau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Keluaran 23 hal melawan suap dan korupsi. Pesan bapak saya mulai saya kecil, hui dado huboto do muli muap do nabusu tumagod do natigor sian na gedu. Lebih bagus hal keadilan kebenaran daripada hal kecurangan. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, 2 hari sebelum pemberkatan perkawinan putri pertama bapak saya, Kamis, dia ditangkap dan dipenjarakan di sel tahanan militer dekat lapangan Benteng Medan. Bagaimana kacaunya pikiran seorang ibu saya menghadapi hal tersebut. Pesta hari Sabtu sementara bapak saya dalam tahanan militer. Hari Jumat sang kepala datang dan memberi hormat ala militer kepada bapak saya sebagai atasannya. Lalu dia berkata,
Mengapa Pak Sormin ada di tahanan? Jawaban pasti bapak saya tanya anggotamu. Lalu sang komandan mengumpulkan semua pegawai tahanan militer dan mengatakan, mengapa Pak Sormin ada di sini? Intinya, jika engkau mengenal saya sebagai komandan yang baik, Pak Sormin 10 lebih baik daripada saya. Selidik punya selidik, ternyata bapak saya diadukan oleh dengan tubuh saya sendiri, Marga Siregar, dengan tuduhan suap dan korupsi. Sang komandan marah. Kau tidak mengenal siapa Pak Sormin. Pak Sormin dibebaskan dan dia bisa menghadiri pemberkatan nikah putri pertamanya. Ternyata anak Pak Siregar kalah dalam tes akabri dan bapak saya tidak dapat menolongnya. Lalu dia katakan, Pak Sormin menerima suap dan korupsi dalam hal penerimaan akabri. Sang komandan menghukum si pengadu dan menghormat kembali kepada bapak saya sebagai atasannya. Bahkan Sekjen HKBP, mantan Sekjen HKBP pernah berkata, tanpa bapakmu, adik saya di Sibolga tidak akan pernah menjadi tentara. Tapi saya tidak perlu memanfaatkan situasi daripada mantan Sekjen. Walaupun bapak saya menolong adiknya, saya tidak ajas manfaat. Dan begitu juga anak dari tulangnya menjadi kadep saat itu. Tetapi saya tetap bukan ditempatkan di tempat yang kong kali kong, tapi karena kebodohan saya tetap ditempatkan sebagai diperbantukan. Bahkan opung saya, mantan hakim almarhum Tahi Sormin Setebi Guarnahudo, pernah bercerita pada saya saat dia kuliah di Medan, dia tinggal di rumah. Suatu saat penerimaan akabri, sang tentara datang membawa rokok berselop-selop. Saat itu dia hendak pulang, rokok tersebut ditinggalkan di rumah. Lalu bapak saya mengatakan kepada opung saya, tolong kembalikan rokok ini. Dan opung saya tahu itu adalah isi dengan uang untuk mensuap agar bapak saya menolong dalam proses penerimaan akabri. Tapi karena bapak saya anti suap, dia tidak menerima hal tersebut. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, apa yang mau saya katakan dalam cerita tersebut? Bahwa suap itu membutahkan mata orang-orang yang benar. Bahwa suap adalah hal proses pembunuhan, memakan bagian orang lain. Itu dia katakan, lawanlah suap. Tahun 1982, di bawah bimbingan guru besar saya Bapak Bonar Lumbang Tobing MTH, saya meneliti kata lakak sohat, artinya menerima suap. Ternyata suap itu bukan hanya merugikan,
tetapi membunuh. Bahkan Richard dalam Ensiklopedia Americana mengatakan bahwa suap itu adalah tindakan yang sangat merugikan. Dia mengatakan suap merupakan kejahatan yang dengan sukarela seseorang menawarkan janji, memberikan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang atau yang melahirkan tindak pidana hukum. Dan Brian mengatakan juga dalam Ensiklopedia Americana, suap itu adalah bentuk persembahan atau pemberian uang yang biasanya dilakukan atau diberikan kepada orang-orang yang bekerja begitu teliti dan bijaksana untuk mempengaruhi keputusan. Dan hasil observasi saya, suap itu sering dilakukan untuk mempengaruhi keputusan yang begitu merugikan orang lain. Keluaran 23, suap itu membutakan mata orang. Ulangan 27, suap itu membunuh seseorang yang tidak bersalah. Suap tidak melakukan kebenaran, 2 Tawarik. Ada kata lo tate mispat, jangan memutarbalikkan keadilan. Karena keadilan atau mispat adalah keputusan dari Allah atau ketetapan yang diberikan Allah kepada manusia supaya manusia itu melakukan keadilan. Keluaran 23 ayat 1-9. Allah mengingatkan kita supaya hidup dengan adil. Hidup dengan adil itu bersandar kepada Allah. Hidup dengan adil itu hidup dengan makmur. Mari kita refleksikan anugerah dan keadilan yang Allah berikan kepada semua orang. 1 Petrus 2. Suap dan korupsi adalah melawan Allah. Jangan makan yang bukan menjadi hakmu. Mari kita hidup secara adil dan benar. Dengan memelihara iman kita, kita juga melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kesusahan akibat pandemi COVID-19, banyak orang menghadapi masalah, banyak orang yang juga hidup tidak benar. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita bangkitkan optimisme, rasa optimis. Mari kita bersatu, melangkah bersama. Rasa optimisme membawa kita untuk saling membahu melawan COVID-19.
rasa satu padu, rasa bahu-membahu yang berkelanjutan dapat mengatasi masalah. Rasa solidaritas, mari dengan adil berdampingan, mari dengan adil berdamai, mari dengan adil menantang suap, mari dengan adil bergandengan tangan, menolak suap dan korupsi. Mari mengambil langkah, semangat mengasihi dengan ketulusan hati, dengan mengambil langkah bersama. Gerakan berbagi, gerakan menumbuh kembangkan rasa kedermawanan di lingkungan masyarakat merupakan cara untuk menantang suap, cara untuk melawan suap. Bantulah orang lain, bantulah sesamamu, bantulah bahkan musuhmu dengan menumbuh kembangkan rasa kepedulian kepada semua orang. Semangat berbagi, semangat menolong merupakan energi positif untuk melawan suap dan korupsi. Amin. Tuhan berkati. Lawan pencobaan dengan bertekun. Bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan keadilan, melawan ketidakadilan, melawan suap dan korupsi. Terima kasih Tuhan, dengan melawan suap dan korupsi, kemakmuran akan muncul di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Horas, damai sejahtera. Tuhan berkati.